Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Dede Chandra dalam video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, kita akan belajar banyak hal hari ini, dan tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Tidak lupa, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Dede mengingatkan, silahkan kalian menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau kalian sudah menyiapkan alat tulis, maka Pak Dede ingin mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita mempelajari ilmu hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Mari semangat untuk belajar. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 ya anak-anak, digabung sekaligus karena memang materinya antara pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 sangat sedikit ya, sehingga bisa digabung dalam sekali pembelajaran. Nah anak-anak, tema 2 ini masih tentang persatuan dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita raih pada pembelajaran hari ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menentukan manfaat persatuan dalam kehidupan dengan benar. Nah, kata kunci untuk tujuan pembelajaran yang pertama, intinya adalah kalian diharapkan nanti mampu menentukan manfaat persatuan dalam kehidupan ya anak-anak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks tentang sang saka merah putih, peserta didik mampu menentukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Intinya, kalian akan menggali informasi penting dengan rumusan 5W1H pada teks tentang sang saka merah putih ya anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kira-kira apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Adakah di antara kalian yang mengetahui? Kalau tahu, coba kalian sampaikan. Apa makna dari pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Iya betul ya. Jadi pepatah ini maknanya adalah kita akan berhasil kalau kita bekerja sama. Kita akan kuat jika kita bersatu, dan kemudian kita tidak akan kuat
kita akan tercerai-berai kalau kita tidak bersatu. Jadi itu maknanya ya, intinya bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama agar kita bisa berhasil. Pak Dede ingin mengajak kalian coba amati gambar yang tampak di layar kalian. Kira-kira ini gambar tentang apa, anak-anak? Ini gambar tentang persatuan ya, anak-anak, bahwa kita penting memiliki rasa persatuan. Anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Nah, inilah yang anak-anak yang tadi kita sudah bahas bersama ya. Bersatu kita teguh bahwa intinya kita akan kuat kalau kita bersatu, dalam arti bahwa semua unsur dan perbedaan yang ada harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan tentunya serasi ya anak-anak. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk bertanya jawab ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan oleh Edo di atas? Ada yang masih ingat? Iya betul ya, bahwa bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apakah ada yang masih ingat? Iya betul. Jawabannya, karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, sekarang ayo kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Iya betul ya. Kok bisa sama ya jawabannya dengan apa yang hendak Pak Dede jawab? Yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, dan lain-lain. Tentunya masih banyak ya kemungkinan alternatif jawaban. Mungkin ada di antara kalian yang jawabannya berbeda, tetapi masih merupakan cerminan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus selalu rukun ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca ya. Persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Nah, sekarang mari kita baca teksnya ya anak-anak. Wah,
Coba kalian amati gambarnya terlebih dahulu. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya betul, ini adalah gambar pengibaran sangsaka merah putih. Pasti tulisannya ada hubungannya dengan sangsaka merah putih ya. Ayo kita baca secara bersama-sama ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Ternyata itu adalah sebutan bagi bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih ya anak-anak. Warna merah putih memiliki makna. Wah, apa ini maknanya? Merah berarti berani. Ternyata merah maknanya berani ya anak-anak. Dan putih berarti suci. Ternyata maknanya dari warna putih adalah suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Ini ada makna lain ya, berupa perlambang bahwa merah adalah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih adalah lambang dari jiwa manusia. Ternyata begitu ya anak-anak. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Jadi panjangnya 276 cm dan lebarnya 200 cm ya anak-anak. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, sekarang anak-anak, mari kita mengisi peta pikiran dengan menggali informasi penting menggunakan rumusan 5W1H dari teks yang barusan kita baca ya anak-anak. Masih ingat ya, rumusan 5W1H itu W yang pertama adalah what, artinya apa. W yang kedua yaitu why, artinya mengapa. W yang ketiga yaitu who, artinya siapa. Lalu W yang keempat adalah where, artinya di mana. Lalu W yang kelima adalah when, artinya kapan. Dan terakhir 1H yaitu how, artinya bagaimana. Pak Dede akan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa. Nah, ini contoh pertanyaan yang Pak Dede buat. Apa makna warna merah dan putih pada bendera nasional Indonesia? Sedangkan kata tanya mengapa, Pak Dede membuat pertanyaan, mengapa bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tidak lagi dikibarkan sejak tahun 1969? Adapun kata tanya siapa, Pak Dede membuat pertanyaan siapa yang menjahit bendera nasional pertama Indonesia. Untuk kata tanya di mana, Pak Dede membuat pertanyaan di mana bendera nasional Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati disimpan saat ini. Kemudian kata tanya kapan, Pak Dede membuat pertanyaan kapan
bendera nasional Indonesia yang pertama dibuat? Dan yang terakhir, catatannya bagaimana? Pak Dede membuat pertanyaan, bagaimana pemerintah bisa mengibarkan bendera merah putih pasca tahun 1969. Anak-anak, mari kita bahas satu-satu ya, seperti biasa. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa makna warna merah dan putih pada bendera nasional Indonesia? Berdasarkan bacaan, kita bisa menemukan jawaban bahwa merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Mengapa bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tidak lagi dikibarkan sejak tahun 1969? Berdasarkan bacaan, kita akan menemukan jawaban, yaitu karena usianya sudah tua sehingga harus disimpan agar tidak rusak. Berikutnya anak-anak, pertanyaan dengan kata tanya siapa ya? Siapa yang menjahit bendera nasional pertama Indonesia? Dari bacaan tentu kita akan menemukan jawaban bahwa yang menjahit bendera nasional pertama Indonesia adalah Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Pertanyaan selanjutnya anak-anak, di mana bendera nasional Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati disimpan saat ini? Berdasarkan bacaan juga, kita menemukan jawaban bahwa bendera nasional Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati disimpan di Museum Nasional saat ini ya anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan bendera nasional Indonesia yang pertama dibuat? Maka di dalam bacaan kita akan menemukan jawaban, yaitu pada tahun 1944. Nah, ini pertanyaan yang terakhir anak-anak, bagaimana pemerintah bisa mengibarkan bendera merah putih pasca tahun 1969? Dari bacaan, kita akan menemukan jawaban, pemerintah membuat duplikat bendera merah putih berukuran 300 cm kali 200 cm. Sehingga pemerintah tetap bisa mengibarkan bendera merah putih setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pak Dede seperti biasa ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Iya betul, kita sudah belajar manfaat persatuan dalam kehidupan ya anak-anak. Setelah kita banyak mengamati gambar-gambar yang berkaitan dengan persatuan ya anak-anak. Kemudian kita juga sudah belajar menggali informasi penting dengan rumusan 5W1H. Tentu sebelumnya kita telah membaca sebuah bacaan yang berkaitan dengan Sang Saka Merah Putih ya anak-anak. Nah,
tentu dari apa yang kita pelajari hari ini akan membuat kita semakin paham dan menghayati serta mudah-mudahan bisa mengamalkan ya, yaitu bagaimana manfaat persatuan dalam kehidupan. Berikutnya anak-anak, kita juga selalu dilatih ya, di pembelajaran sebelumnya pun demikian, dan sekarang juga di pembelajaran hari ini kita dilatih terus bagaimana menggali informasi penting dari suatu bacaan dengan rumusan 5W1H. Harapannya tentu kita bisa memetik manfaat, yaitu kita akan menjadi kritis ya, memiliki pola pikir yang kritis sehingga mampu menemukan hal-hal penting dari suatu peristiwa melalui bacaan ya anak-anak. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, Pak Dede tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Dan Pak Dede memohon maaf yang sebesar-besarnya juga ya kalau ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan selama Pak Dede menyampaikan pembelajaran dalam video pembelajaran ini. Saksikan terus video pembelajaran-pembelajaran berikutnya karena tentunya masih banyak yang akan kita pelajari bersama. Anak-anak, agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa secara bersama-sama di dalam hati. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati dimulai. Selesai. Anak-anak, akhir kata Pak Dede ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.